kacamata loh. Kacamata ini tembus pandang. Coba lihat. Nah, kan? Tembus pandang tuh. Benar gak, Dek? Iya kan? Lo nggak percaya. Ini punya kacamata ajaib loh, Dek. Nah, tuh. Nah, tembus pandang tuh kan? Tembus pandang. Nah, Bapak ini sudah kenyang namanya narkotika, Dek. Bapak pernah ngobatin, bahkan sering ngobatin orang pemakai narkoba. Jadi di sini kita gak usah malu-malu deh. Anggap aja teman-teman kita ini, Pak Pendeta ini nggak ada di sini. Kita aja nih ceritanya. Jangan panggil saya Bapak, panggil saya Abang. Cie, sama umur kita kan, kalau Abang kan. Nah, ini dia tembus pandang. Bapak ini bisa lihat orang pakai narkoba loh. Dan Bapak mau ngasih tahu sama kalian bagaimana cara melihat orang pakai narkoba. Ciri-cirinya. Ya? Ya? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Jujur-jujuran kita ini. Ini hadapan Tuhan loh. Apalagi orang baru baptis, baru sidi itu. Gak boleh berbohong. Karena dosa awal. Jadi tambah-tambah lagi dosanya kan, Dek. Ya Marcel ya. Nah, itu Marcel kenal saya karena dia anggota gereja sini dan orang singer dia. Tahu singer, Dek? Penyanyi gerejawi. Singer namanya, Dek. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama kalian. Adakah di sini yang sudah pernah make narkoba? Tunjuk tangan. Jangan delak-delok. Tahu delak-delok? Lihat sana, lihat sini. Lihat seperti sendiri. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Jangan lihat-lihat orang lain. Lihat saya, Pak. Nah, itu serius nih. Serius ini. Gak ada yang pernah pakai narkoba. Serius gak nih? Ini Bapak punya tes urin loh di mobil tuh. Kalau nanti Bapak tangkap orangnya, hari ini disambar geledek. Tahu sambar geledek deh? Tahu geledek? Petir, dur. Kalau kena petir apa? Ireng Maulana. Tahu Ireng Maulana deh? Ireng. Tahu Ireng? Gosong. Dari wajahnya tampan, cantik, jadi gosong, jadi zombie. Ya. Siapa sini? Jujur, nggak pernah pakai narkoba? Serius? Serius, Pak. Disambar geledek? Iya, Pak. Boleh diuji? Bisa. Diuji? Serius? Tepuk tangan untuk gereja kita. Oke. Orang seberang, jujur ya, nggak pernah pakai narkoba ya? Serius ya, Dek? Kalau pakai narkoba, pernah pakai narkoba disambar geledek ya? Serius? Ayo. Kan dia mulai kering kan? Tuk tak. Soalnya mata saya mulai bergerak-gerak ini. Tuk tak. Jantungnya ada yang siapa jantungnya berdetak-detak. Tuk tak. Ser. Wah, ditangkap Bapak ini. Kalau hari ini Bapak kalau melihat siapa ini saya, Pak. Enggak Bapak tahan. Enggak Bapak masukkan penjara. Kalau hari ini, kalau besok Bapak tangkap masuk penjara. Ya kan? Kalau sekarang ngaku Bapak obatin. Bapak punya obatnya loh. Obat itu jangan pakai lagi. Nah, itu dia. Jujur. Oke, orang seberang kita, setiap orang seberang laki-laki harus disunat. Benar? Mungkin ada di antara kita orang Kristen juga sunat untuk kebersihan, untuk kesehatan. Ada. Pasti ada. Nah, sebelum disunat pakai apa? Disuntik. Suntik itu apa? Bius. Oh, isinya bius apa? Morfin. Siapa yang sudah sunat di sini? Gosong. Pak, kami ini perempuan-perempuan cantik, Pak. Maaf ya, Pak. Nggak tersentuh namanya itu pisau, Pak. Apalagi buat bius. Oh, benar. Dek, siapa di sini yang sejak kecil sampai tua, sampai kakek nggak pernah sakit?
Ayo, siapa sini? Atau kalian sakit tuh pergi ke dukun. Pak dukun, anak saya sakit. Oh, sini. Ambillah gelas. Tuh. Kasih, nah. Ada situ? Ada. Ada yang pakai ke dukun kalau sakit? Ada. Nggak ada kan? Dikasih pergi ke dokter kan? Oleh dokter dikasih obat, dan obat itu menyebabkan ngantuk. Itu namanya obatnya kodein. Kodein ini mengandung apa, Dek? Mengandung morfin. Semua pada gosong karena semuanya pernah sakit, pernah kasih obat, ya kan? Ketika ngasih obat tidur kan, ngantuk dia. Jadi kita semuanya sudah pernah pakai narkoba. Nah, sekarang apa gunanya Bapak di sini kalau semua sudah pernah pakai narkoba? Iya. Gak usah lah bawa ceramah narkoba ya. Orang kita semua udah pernah pakai narkoba. Cocok tuh. Bapak pulang lah ya, gak usah lagi ya. Hah? Gimana kira-kira? Setuju nggak? Salah. Kenapa salah? Yang Bapak mau ceritakan adalah penyalahgunaannya. Jangan disalahgunakan, Dek. Ngerti maksudnya? Ketika kamu menjadi seorang pelajar, ketika kamu menjadi seorang mahasiswa, kamu jangan pergi ke warung kopi, bolos. Kerja, main game, tungtang. Nah, kapan lagi kamu belajar? Nak besok lah, Mak. Nggak ada PR, Mak. Besok, tiba-tiba ujian. Nilainya kursi 4, 3. Paling tinggi 6. Apa itu seorang anak Kristen? Jadi, itulah namanya disalahgunakan sebagai seorang pelajar. Nah, itu ketika dikasih obat itu namanya part per million. Sangat sedikit, Dek. Itu pun kita bisa menyebabkan tidur. Bisa menyebabkan bius, ketiduran. Karena sangat sedikit saja sudah menyebabkan ketiduran, Dek. Nah, dengar di sini, pernah dengar nggak kalian di sini ternyata banyak pemakai narkoba? Pernah nggak? Bohong, nggak pernah. Yang sering kalian dengar pakai apa orang? Siapa, Dek? Yang paling banyak. Siapa yang dapat jawab? Bapak kasih hadiah. Hah? Sabun. Nah, hadiahnya nanti. Nah, kan lumayan daripada nggak ada. Nah, tahu nggak kalian, Dek? 1 kilo sabun isinya harganya berapa? Saya kasih lagi hadiah, tapi hadiahnya gede. 1 kilo harganya berapa? Tahu? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Harga 1 kilo sabu sama dengan 2,5 miliar. Bukan juta loh, Dek. 1 kilo ayam harganya berapa? Paling mahal 70.000 kan? Ayam kampung. 1 kilo babi paling mahal 100. 1 kilo sabu harganya 2,5 miliar. Kalau kita beli kerupuk satu gereja ini 6 tahun 7 tahun nggak habis-habis kita makan kerupuk dengan bayar 2,5 miliar. Ngeri nggak, Dek? Tetapi tahu nggak kamu isi sabu itu apa? Tahu nggak, Dek? Segitu mahalnya, lebih mahal dari berlian kan? Lebih mahal dari berlian loh. Lebih mahal dari satu rumah. Bener nggak, Dek? Rumah kita paling harganya 1 miliar sini kan. Ini 2,5 miliar loh. Tahu nggak, adik-adik, sebenarnya isinya itu apa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Nah, supaya kalian tahu, saya kasih tahu. Nah, supaya lain kali tahu. Isi sabu itu pertama adalah pembersih biru lantai. Pernah dengar promo kayak gini, Dek? Ibu-ibu, ini kloset tidak pernah susah dibersihkan, digosok-gosok tetap juga
dekil, nggak bersih-bersih. Kita bersihkan dengan pembersih biru lantai. Bersih seketika. Isi sabu. Makanya ketika orang pakai sabu, bukan dia masuk ke hati, bukan dia masuk ke darah, bukan dia masuk ke jantung. Sabu itu masuk ke otak. Ke otak, Dek. Makanya otak kita itu menjadi bolong-bolong. Bukan hanya pembersih biru lantai isinya satu, Dek. Yang kedua isinya adalah asam sulfat. Punya motor? Punya kereta? Punya? Coba buka air akinya. Celupkan. Ada yang berani? Terbakar. Kau celupkan juga, Dek, masukkan ke lidah. Lidahnya bolong. Apalagi mau ngisap sabu. Masuk juga ke otak. Tambah lagi otak kita bolong-bolong. Yang ketiga, bukan hanya pembersih biru lantai. Pembersih biru lantai kalau SMA IPA namanya asam klorida. Ngeri kan, Dek? Asam klorida loh. Yang kedua asam sulfat. Yang ketiga isinya adalah korek api. Meledak. Pertama, pembersih biru lantai. Yang kedua, asam sulfat. Yang ketiga, bukan, korek api, mesiu. Makanya waktu saya mengadilin orang, Dek, kami setiap orang yang ditangkap, ini ditangkap oleh BNN, bukan ditangkap oleh polisi, beda polisi sama BNN. Ditangkap oleh BNN, tetapi dia tidak punya barang bukti, tidak ada dilihat barang buktinya, habis. Nah, dia ditangkap, tidak ada barang bukti, tetapi dia dites urinnya positif. Nah, hukumannya adalah pidana direhabilitasi. Undang-undang apa yang mengatakan demikian? Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Setiap orang yang kedapatan ditangkap pada saat dia ditangkap, maka ketika diperiksa dia tetapi tidak barang bukti ditemukan. Tahu barang bukti apa? Yaitu sabu tadi, ganja tadi, putau tadi. Nanti ya Bapak ceritakan itu masing-masing ada. Nah, itu oleh surat edaran mahkamah itu disebut dia dipidana dengan hukuman pasal 127. Nanti ada akhirnya. Nanti kalau Bapak tanya nanti ada pertanyaan, siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Bisa dapat hadiah. Nah, makanya adik-adik, inilah yang supaya penjara itu jangan penuh. Tahu nggak dia isi penjara berapa rata-rata orang? 200 orang, 100 orang. Yang masuk penjara itu tahu berapa orang? 280 orang. Isinya siapa paling banyak 80% itu? 80% itu isinya adalah pemakai, bukan bandar, bukan pengedar, bukan kurir. Tahu kurir maksudnya, Dek? Yang bawa-bawa itu loh. Itulah yang mau kita tangkap, Dek. Di penjara Bapak di Sedang Bedagai, kalau kalian datang ada 7 orang pengedar, termasuk bandar. 1 akan dihukum mati, Dek. Kita nggak main-main. Mungkin kalian pernah dengar, di sini pergi ditangkap pagi, lepas sore kok Pak, di sana tidak. Apalagi BNN. Saya berani bertaruh, tidak boleh. Minimal kalau tidak ada barang bukti, kita harus rehabilitasi. Nah, adik-adikku, di sini Bapak mau ceritakan sama kalian. Apa sih sebenarnya narkoba itu? Siapa yang tahu? Dapat hadiah lagi nih, ayo. Apa narkoba? Narik kolor Bapak? Percaya nanti Bapak ceritakan itu benar. Narik kolor Bapak. Kenapa? Orang pakai narkoba itu kecanduan. Tahu kecanduan, Dek? Makai terus, nggak pernah berhenti. Uang tidak ada, harga mahal. 1 kali bisa dia gitu 100.000 loh. Bayangin loh saking mahalnya. Nah, sekarang orang jangan mau
Jangan mau bandar tuh kaya raya. Jangan mau pengedar tuh kaya raya. Kita miskinkan dia. Caranya gimana tuh dimiskinkan orang? Jangan mau beli barang haram tadi. Itu barang benar-benar haram deh. Kenapa? Sekali isap, rontok kepala kita. Makanya ketika Bapak kemarin mengadilin orang, berkali-kali mengadilin orang supaya direhabilitasi, saya tanya, 8 tambah 7 berapa? Cepat, dalam waktu 5 detik. 25 Pak. 25 kata 8 tambah 7. Ketawa deh. Kenapa? Otaknya sudah bolong-bolong dek. Tahu nggak kalian dek? Kalau jalan tuh bolong-bolong, bisa lancar nggak kendaraan? Nggak bisa, lambat, macet. Makanya kalau bilang 8 tambah 7 berapa? Berapa ya? Berapa? 25 Pak. 25. Tangannya bukan 25, tangannya 2. Dia lupa 25-nya. Padahal 8 tambah 7 berapa? 15. Tapi karena sudah bolong-bolong, bisa sarjana nggak dek? Nggak bisa. Udah setengah mati mamanya mencangkol, berjualan, cuci piring, segala macam. Anaknya nggak jadi sarjana. Kasian kan? Makanya anak-anakku, kalian sekarang ini datang kemari. Kalian supaya mengerti. Ketika kalian tawari, kamu mau cantik nggak? Kamu sebenarnya sudah cantik sih. Datang orang penggoda. Iya ya. Aduh, si Tommy itu memang suka lirik-lirik saya sih katanya. Si Tommy katanya. Padahal dia masih SMP sudah si Tommy katanya. Ada nama si Tommy. Kamu nama Tommy deh. Iya. Sorry ya, dia bukan kamu sebenarnya. Bukan si Tommy, itu kan Tommy ini. Iya kan? Jadi kalau dirayu-rayu, sorry loh, bukan. Ini bukan si Tommy, tapi si Tommy Winata. Maksudnya Tommy Winata. Ini Tommy Girsang kan? Oh, Semiring, nah itu. Nah, jadi ketika kalian cewek-cewek, dek, cewek-cewek ini dirayu-rayu pria, kau ini belum bisa kasih aku makan. Belajar dulu. Jangan mau pacar-pacar sama saya. Kalau saya hamil sampai tanggung jawab. Loh, gitu. Jangan main-main. Dek, Bapak bilang sama kalian, tubuhmu wanita, kamu serahkan kepada suamimu, bukan calon suamimu atau pacarmu. Kaulah bintang, kaulah rembulan, tambah goyang dia, cantik kali wajahmu dek. Ada yang mau permen gak dek? Wah, tambah gaya dia. Ketika sudah hamil, bukan aku itu, orang lain itu katanya. Bukan aku itu. Itulah kalau yang paling berbahaya dek, yang paling berbahaya bagi wanita adalah ekstasi. Apa itu Pak ekstasi Pak? Sama dengan sabu, tetapi ekstasi ini menyebabkan dia menjadi keringetan. Nah, nanti Bapak kasih ciri-cirinya nanti. Ada di film. Ya. Dek, maaf ini. Makanya wanita, cewek-cewek ini jangan punya pria yang suka ke diskotik. Kenapa? Bapak 2 tahun pernah di Riau, BNN Provinsi Riau. Tiap malam kami razia di diskotik. Nah, ketika si cewek sama si cowok tadi, datang ke diskotik, dapat namanya Coca-Cola. Tahu kan Coca-Cola dek? Siapa sini nggak tahu Coca-Cola? Coca-Colanya dikasih ekstasi, tabur si ekstasi. Nggak kelihatan karena gelap-gelap. Namanya diskotik nggak ada yang terang, gelap-gelap deh. Lampu tung. Wah, pokoknya ibu lah. Nah, ketika laki-laki minum Coca-Cola tadi yang udah campur ekstasi, si perempuannya juga minum. Nah, tempo 5 menit, 10 menit, maaf cakap deh. Perempuan sudah mulai gelisah. Aduh, gimana ini kok gelisah aku, geli badanku ini. Geli badanku. Bang, suruh pacarnya. Bang, ayo kita bang check-in dulu bang ke hotel. Kenapa? Minta diperkosa aku bang, dan gak tahan lagi bang. Bayangin lo dek. Ngeri kan? Makanya sekarang ini kalau ada pacarmu, adik-adikku yang perempuan ada pacarmu, walaupun dia anak jenderal, anak apa, kalau dia pergi ke diskotik, jangan sekali-sekali mau. Kuputuskan kau nanti kalau nggak mau ke diskotik, nggak apa-apa. Bukan kau aja laki-laki bilang gitu ya. Jangan sekali-sekali mau pergi ke diskotik perempuan
perempuan. Karena kalian tidak tahu. Kita kalian minum Coca-Cola, kalian minum minuman yang lain, masuk itu ke badan kalian, maka badan kalian gemuruh ombak. Tahu gemuruh ombak, Dek? Mulai gemuruh. Makanya tidak ada kalau namanya laki-laki disuruh melakukan hubungan seks sama perempuan yang minta sendiri, tidak ada hukuman bagi si laki-laki. Makanya jangan sekali-sekali coba mau ke diskotik, Dek. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Apa namanya artinya narkotika? Narkotika itulah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik sintetis maupun alami, yang menyebabkan hilangnya kesadaran kita. Kalau hilang kesadaran apa namanya, Dek? Pingsan. Kalau hilang kesadaran apa namanya, Dek? Mabuk. Nah, kalau orang mabuk bisa nggak pintar? Gimana mau pintar mau belajar orang mabuk, Dek? Mabuk, Dek. Bisa belajar nggak? 2 tambah 2 berapa? 7. Hahaha. Itulah mabuk ya kan, Dek? Bisa cantik? Boro-boro mau cantik, Dek. Dia mabuk, mandi pun nggak bisa, kelampang jalan-jalan gitu jatuh dia. Itu namanya orang mabuk. Bisa nggak kuat, Dek? Gimana mau kuat? Makan pun nggak tahu di mana. Asal ada jangan-jangan ini minyak kayu putih suruh makan, minum dia. Padahal mabuk, dia nggak tahu kalau itu minyak kayu putih. Namanya mabuk. Jadi narkoba tidak bisa menyebabkan cantik, tidak bisa menyebabkan kuat, tidak bisa menyebabkan pintar. Bohong. Kalau ada orang mengatakan narkoba itu bisa menyebabkan ketiga-tiga itu. Makanya jangan dibohongi sama orang yang bodoh. Kalau orang bodoh membohongi orang pintar, namanya orang itu lebih daripada bodoh. Jangan coba-coba pakai narkoba. Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Psikotropika adalah segala sesuatu yang menjadi pencampur narkotika yang menyebabkan adanya narkotika sintetis. Sekarang di dunia ini ada 1.150 narkotika sintetis, Dek. Kenapa? Karena ganja itu mahal. Opium yang mencampur menjadi morfin sampahnya itu putau, Dek. Harganya sangat mahal, di atas daripada sabu. Dan kemudian jenis-jenis lain mahal. Makanya orang mencampur. Ada namanya tembakau gorila. Pernah dengar nggak tembakau gorila, Dek? Nah, tembakau gorila itu adalah THC sintetis. Tahu THC sintetis, Dek? Ganja sintetis. Jadi ketika dia ngisap tembakau gorila, jadi tembakau biasa itu dicampur dengan tembakau ganja sintetis, dia bikin rokok, dia rokok dan kemudian dihisap. 5 menit kemudian kepalanya sakit sekali, Dek. Aduh sakit sekali. Dia kayaknya mau dipecah-pecahkan lah kepalanya itu, Dek. Karena diinjak-injak seperti diinjak-injak gorila. Tahu gorila, Dek? Gorila itu gede loh. Jadi jangan bilang gorila itu kecil. Kalau kecil itu namanya monyet. Yang gede itu gorila. Kalau diinjak-injak gorila gimana? Kan sakit sekali kan, Dek? Nah, dia karena kesakitan sekali, dia minta lagi tembakau gorila, isap lagi, tenang lagi, kemudian sakit lagi. Akhirnya menjadi mabuk gorila. Kesakitan. Makanya segala sesuatu narkoba itu tidak ada yang benar. Nah, adik-adik, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Bahan adiktif lain yang paling berbahaya adalah lem kambing. Pernah dengar lem kambing, Dek? Nah, makanya lem kambing itu untuk sepatu, bukan untuk dicium-cium, Dek. Ciri-cirinya itu orang pakai baju kaos, tapi kaos itu di depan itu longgar. Kenapa? Ketika dia ngisap lem itu, dia masukkan dari kaosnya di belakang. Nah, kemudian dia tarik kaosnya itu, ditutup. Nah, lem kambing itu kalau di dalam IPA mengandung ether. Ether itu ketika kita hisap, dia menduduki otak kita itu, ether itu, dan mengunci oksigen. Sehingga dia mengikat oksigen, sehingga otak kita ini makanannya oksigen. Nah, ketika ether itu masuk ke sini, kita cium itu dia masuk otak kita, mengunci, oksigen tidak bisa masuk lagi. Nah, ketika oksigen kita butuh, otak kita butuh oksigen, tetapi oksigen kita dikunci, nggak bisa masuk sama ether, kita merasa kesakitan.
kita merasa marah. Makanya orang yang ngantuk kan suka marah kan, Dek? Karena dia kurang oksigen, ngantuk dia. Nah, kuncinya tidur. Nah, ketika dia terus-menerus marah-marah, akibatnya apa? Jantungnya membengkak. Karena jantungnya membengkak menjadi meninggal. Makanya jangan coba-coba pakai lem kambing. Karena lem kambing itu untuk sepatu, untuk lem, bukan untuk dihirup, bukan untuk dihisap, Dek. Nah, Dek, lanjut Pak. Nah, adik-adikku, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ada yang hukuman daripada orang memakai itu. Ketika orang itu memakai, nah ini kebetulan nih, orang tadi punya, kan Undang-Undang Narkotika mengatakan bahwa di bawah 1 gram, itu dia tidak dihukum, tetapi direhabilitasi. Itu pasal 127. Nanti kita ceritakan, nanti kamu ketahui nanti undang-undang kalau mau dibuka di Google. Makanya di Google itu deh, jangan cari-cari yang aneh-aneh deh. Jangan cari-cari orang yang paling miskin di dunia. Tahu ya orang paling miskin di dunia? Tidak punya baju, gak punya apa-apa dia, polos. Tapi polos apa maksudnya? Polos tidak punya apa-apa. Jangan suka lihat-lihat gitu. Karena kalau kita, otak kita ini kalau dikotori terus dengan hal begitu, pornografi, jadi segala sesuatu kita pandang orang jadi porno nih kepala kita ini. Dia orang lain, porno. Dia lihat orang lain, mau bayangkan dia telanjang aja. Karena dia sudah pikirkannya telanjang melulu. Makanya pikirkanlah selagi kalian masih, otak kita ini perlu kita tambah deh. Otak kita sudah bagus, tetapi perlu kita tambah. Kalau kita nggak pakai otak kita tuh mati. Caranya gimana supaya otak kita itu berkembang? Belajar, carilah bermanfaat supaya apa? Dia merekam terus. Sejak kecil kita merekam. Makanya ada orang waktu masa kecil dipukuli mamanya terus, dipukuli bapaknya terus. Akibatnya pernah di Tanjung Rejo, satu keluarga dibunuh sama anaknya sendiri. Bapak mamanya meninggal dibunuh sama anaknya. 6 orang meninggal, saudara-saudaranya dibunuh sama dia sendiri, sama bapaknya 2, jadi 8. Kebetulan satu-satunya perempuan yang tidak dibunuh, saudaranya itu gara-gara dia pergi kebetulan ke Tapanuli Selatan. Itu waktu saya dulu mahasiswa, itu kejadian. Ternyata sejak kecil dia ini dibully. Tahu dibully, Dek? Dihina-hina, paling kecil, jelek, kurus, segala macam. Jadi dia terekam sejak kecil dendam. Ketika dia sudah besar, dia lampiaskan dendamnya itu, dia bunuh semuanya. Itulah makanya kalau kita isi otak kita itu dengan kejahatan, maka kita jadi jahat. Maka isilah otak kita dengan firman Tuhan. Isilah dengan kebaikan. Isilah dengan pengetahuan. Supaya apa? Ketika besar kita nanti, kita menjadi orang yang berguna. Orang berguna bagaimana? Cerdas cermat, dia juara. Masuk USU, masuk IPB, masuk Gajah Mada. Nah, anak saya adik-adik nggak pintar, tetapi kami selalu ajak dia untuk belajar. Belajar di bimbingan tes sejak SMA kelas 1. Anak saya yang pertama adik-adik, sekarang dia tinggal koas mau ke dokter dia. Di mana? Di UNS, laki-laki. Yang kedua, dia Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Dia apa? Dia psikologi internasional. Belajar aja dalam bahasa Inggris. Bulan depan dia sudah berangkat ke sekolah, dia dapat beasiswa. Itu semuanya bukan karena hebat. Itu semuanya gara-gara belajar. Jangan gara-gara nggak ada PR di sekolah kalian. Jangan gara-gara nggak ada pekerja rumah. Jangan gara-gara gampangnya itu. Akibatnya nilai kan cuma cukup-cukup aja. Nilai 7, nilai 6. Enggak berlaku, Dek. Bukan angka itu yang menyebabkan kamu bisa masuk lebih hebat lagi. Tetapi belajar dengan soal-soal. Cara cepat mengerjakan soal. Siapa sini masih SMP? Ada yang masih SMP? Sekarang kamu latih, Dek. Otak paling bagus itu ketika SMP. SMA kelas 1 siapa sini? Banyak kan?
Nah, adik-adik, jangan kamu gunakan untuk ngobrol-ngobrol tiap sore, ngobrol-ngobrol tiap malam. Waktu mau ujian aja baru belajar. Itu pun nyontek. Bagaimana cara nyontek supaya dapat nilai 8? Nggak ada gunanya, Dek. Anak saya nggak pernah nyontek. Ya nilaimu segitu-segitu aja, nak. Tetapi kamu berusaha memperbaikinya. Jadi dia terbiasa untuk belajar, dan belajar. Karena waktu kamu menjadi pelajar, kamu hanya tugasmu hanya belajar, bukan ngobrol. Belajar apa? Belajar di internet. Bapak dulu waktu masih kecil, masih SMP, SMA, mahasiswa, nama internet itu tak ada, Dek. Belajar itu setengah mati, Dek. Belajar sampai bisa dapat. Sekarang gampang, Dek. Tetapi makin gampang, orang makin pintar juga. Bukan hanya kalian yang pintar, orang lain juga pintar. Makanya orang Siantar itu rata-rata, Dek, sampai ke jenjang perguruan tinggi yang hebat-hebat. Jadi jangan kalian, anak-anakku di sini hanya tahu Siantar. Tahulah Indonesia seperti apa. Dan tahu nggak sekarang adik-adik, Indonesia itu, dunia itu sekarang apa? Dunia sekarang paceklik. Pernah lihat nggak di Perancis sekarang bakar-bakar mobil, menjarah? Gara-gara apa? Gara-gara miskin, tidak punya sumber daya makanan. Mau beli makanan nggak ada, jadi makan itu sangat mahal. Makanya bersyukurlah kalian, Dek, di Siantar ini nggak pernah kelaparan. Siapa sini pernah kelaparan? Kalau nggak ada nasi, makan singkong. Kalau nggak ada singkong, makan ubi, makan jagung. Ada semua, murah harganya, Dek. Di Jawa, Dek, di Jawa saya makan ketoprak. Tahu ketoprak itu, Dek? Hanya tahu aja, dikasih kacang, digiling-giling kacang dikit, ditabur-tabur sedikit, itu harganya sudah 10.000. Itu pun setengah mati carinya tempat yang murah, di pinggir jalan. Semua orang berebut. Di sini harga 8.000 sudah bisa makan kuitiau goreng pakai daging lagi. Bersyukur kalian sih, tetapi jangan berarti kalian dinina-bobokkan. Yuk, sekolah kalian tuh jangan sampai sekolah di situ aja. Kalian punya target. Siapa sini yang kepingin jadi dokter? Ada? Nah, cuma 2 orang. Yang lain jadi apa? Hah? Apoteker. Siapa lagi yang mau jadi orang pertanian? Ada pertanian? Guru? Nah, sarjana teknik? Siapa yang mau sarjana teknik? Ya, kalau nggak sekarang, Dek. Halo, yang kelas 2 SMA ini sudah mempunyai jurusan, sudah mau jadi apa dia sudah tahu, Dek. Jangan kamu kelas 2 SMA, aduh aku nggak tahu mau jadi apa ya. Loh salah, Dek. Jangan karena temanmu ikut ke psikologi, oh ikut ke psikologi. Temanmu mau ikut guru, oh ikut guru. Guru juga banyak jurusannya. Ada jurusan matematika, ada jurusan bahasa Inggris, ada jurusan macam-macam. Jadi kalau kalian nggak sekarang merencanakan mau jadi apa, kalian susah membentuk apa yang mau jadi kalian pikirkan. Makanya waktu ini cepat kali berlalu, Dek. Saya dulu di sini tahun 80, bapak saya suka ngantar saya ke sini. Karena kan kami dari Medan, naik mobil, dulu nggak ada tol. Jalan kemarin tuh 3-4 jam baru sampai ke Siantar. Rasanya ke Siantar itu enak. Makanannya murah, enak, pagi-pagi. Udah embus, itu udah kita ngomong aja udah keluar asap. Udah keluar embun dari mulut kita, karena saking dinginnya. Sekarang manusia makin banyak. Termasuk kalian sekarang Siantar ini nggak dingin lagi, Dek. Saya mula-mula tahun 2021 datang kemari, ini masih pagi-pagi saya jam 5 pagi, karena jauh kerjaan saya, kedinginan. Tapi saya bisa mandi, karena tiap hari saya jam 5 pagi dari Jakarta itu mandi, jam 5 pagi. Sekarang, jam 5 pagi nggak dingin lagi, Dek. Karena sudah terbiasa diri kita. Nah, karena kebiasaanmu di sini tenang-tenang, jangan terus tenang-tenang. Harus ada perubahan dalam dirimu. Saya, kalau ibu saya, bapak saya sudah tidak mampu, saya mau kemana? Makanya otaklah diisi. Jangan cari yang macam-macam adikku. Nah, sekarang ciri-ciri pemakai sabu. Ciri-ciri pemakai sabu pertama adalah malas mandi pagi. Biasanya, kenapa pemakai sabu itu malas mandi pagi? Ketika dia ngisap sabu kebanyakan, tangannya dingin, kayak es.
Nah, sekarang saya kasih lihat orang ciri-ciri pemakai sabu. Boleh ya? Bukan dia ya, ini bukan pakai sabu, tapi supaya kita lihat bagaimana cara orang melihat orang yang pemakai sabu. Nah sinilah kau dek, sebentar dek. Siapa namamu dek? Walifrin Tarigan, Pak. Coba? Terkelin Tarigan? Walifrin. 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 Welfrin, ya, bukan Walifrin ya, Welfrin. Nah, ini bukan orang pakai sabu adik-adik. Sebentar ya, Dek. Bapak minum dulu. Tapi kamu jangan ketakutan ya. Enggak ada yang basah kan? Enggak ada ya. Jadi adik-adik, ketika teman kalian sekolah suka bolos, atau teman tetangga kalian suka jam-jam 2 pagi pulang. Kemana dia? Kan salah satu ciri pemakai sabu tadi malas mandi pagi. Yang kedua adalah tukang bohong. Nah, tapi si Welfrin ini bukan tukang bohong, enggak kan, Dek? Enggak lah. Hah? Bohong? Lah, belum apa-apa. Benar, Dek? Enggak bohong kan? Enggak lah. Sama orang tuamu enggak bohong enggak? Kalau sekali-sekali aja, Pak. Sekali-sekali bohong. Setiap manusia wajib ada. Oh, ada bohongnya ya? Oh iyalah. Paling kejepit ya baru. Ya, Pak. Berapa nak kamu belikan itu tadi apanya, sayurnya? 7.000 mak. Padahal sayur harganya 3.000. Itu bohong namanya dia? Ya, Pak. Oke lah. Nah, umpamanya teman kalian Welfrin ini pulang-pulang jam 2. Kemudian suka bolos. Tabung gas hilang. Tabung gas di rumahnya hilang. Terus si Welfrin bilang, kayaknya itu mak, itu pembantu orang sana itu mak yang curi mak. Nah bayangkan, jauh-jauh suruh pembantu orang suruh nyuri. Katanya anak sendiri yang nyuri kan gitu le. Nah makanya adik-adik sering kalian dekat sini dek. Nah, dekat sini. Nah ketika kalian iseng-iseng kalian nih waktu jam istirahat, kalian suka salam-salam. Welfrin apa kabar? Nah salam bapak. Kebetulan bahasa tangannya. Nah ketika kalian tarik tangannya yang tengah ini deh, mati kita. Ternyata si Welfrin tangannya dingin. Wow, mati kita. Aduh, bagaimana aku ini mimpi apa aku tadi malam? Kok tiba-tiba aku jadi apa ya? Jadi contoh ya. Padahal aku nggak pakai narkoba kan dek? Nggak, Pak. Serius nih? Serius, Pak. Sabu nggak pernah? Nggak pernah, Pak. Serius? Iya, Pak. 100%. Terus ganja? Nggak pernah, Pak. Cium gini? Bau gitu nggak? Nggak, Pak. Waktu merokok kamu merokok? Nggak, Pak. Serius? Iya lah, Pak. Nggak merokok? Nggak merokok? Merokok kan? Merokok. Bapak lihat bibirmu udah merokok kok, ya kan? Iya ngapain lah bohong. Bapak ini kan udah bilang kacamata tembus pandang loh. Kan iya kan? Iya. Gak boleh bohong sama bapak. Ketahuan kalau bohong. Ada ilmunya. Makanya ilmu BNN itu jarang dipakai orang, tapi kita bisa pakai. Iya. Apalagi bapak ini ke Korea sama Cina untuk racik obat. Jadi kalau siapa yang kena narkoba, bapak bersihkan bisa. Sabu 1 bulan, ganja 2 bulan, putau 4 bulan. Siapa mau? Ada keluarganya? Bapak bersihkan sekarang. Jadi nggak bisa main-main sama Bapak. Tahu Bapak, memang kalian Bapak bilang ini tembus pandang, bukan berarti kalian nggak bisa. Bapak bilang itu kayak seperti nampak apa? Enggak. Bapak maksudnya dengan ini kacamata ini Bapak bisa melihat. Nah, supaya kalian bisa juga ngikuti Bapak, lihat dengarkan ini. Nah, ketika kalian ketemu sama teman kalian yang suka berbohong, suka pulang-pulang malam, suka menyendiri. Nah, ciri-ciri memakai sabu itu menyendiri deh. Saking menyendiri dia. Kenapa? Karena dilihatnya kalian seperti musuh. Kalian mau bunuh saya ya? Mau bunuh saya ya? Loh, heran. Kita lihat kayak gini kok orang jadi bilang membunuh dia. Itulah ciri-ciri pemakai sabu. Ngeri kan, Dek? Nah, makanya kita periksa tangannya. Nah, tangannya kita periksa. Nah, kebetulan tambah lama tangannya tambah dingin. Makanya orang pemakai sabu itu adalah mayat hidup.
Karena dia mayat hidup, dia berani membunuh orang. Bang, 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 bunuh semua. Sampai mama bapaknya pun berani dia bunuh, ngeri. Makanya jangan coba-coba pakai sabu. Nah, ketika kita periksa tangannya ini, kita deteksi dini, tangannya tambah dingin. Ampun, Wilfried. Gimana ini Wilfried? Kira-kira kita perlu nggak tes urin kamu, Dek? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Berani dia. Nah, kalau dia tambah lama tambah dingin, kita tanya 2 pertanyaan. Kalau dia gagal, terpaksa saya keluarkan tes urin saya. 80% orang yang tangannya dingin nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak, pemakai sabu. Nah, dingin kan? Nah, keringatan dia kan? Keringatan. Nah, jangan coba. Gampang keringat aku. Oh, keringat ya? Iya. Keringat ya. Nah, tambah lama tambah dingin. Sekarang kita tanya dalam tempo 5 detik. Bisa jawab nggak benar atau tidak? Jawab 5 detik ya. Jangan dipikir-pikir dulu. Oh, apa ya maksudnya? Apa maksudnya? Enggak. 5 detik, iya atau tidak? Wilfried Marga Tarigan. Iya. Nggak basah kan? Oh. Hanya jangan. Aduh. Enggak dia. Apakah Wilfried senang? 5 detik kurang ya. Iya atau tidak? Senang minum kopi. Senang kalah kita. Kalau dia bilang tidak pernah, langsung Bapak ambil tes urin saya. Tes 80% positif sabu. Gampang, Dek. Hanya lihat tangan saja. Ini putar-putar gini, tambah lama tambah dingin. Makanya kopi juga bisa menyebabkan dingin tangan karena kafeinnya itu tidak menyebabkan dia karena menghambat jalannya. Makanya dia kencang. Makanya orang pakai kopi, orang jantung jangan suka minum kopi, bisa meninggal tiba-tiba, Dek. Tapi jangan pakai karena jantung. Kalau jantung jangan, Dek ya. Nah, sekarang kita tarik tangannya, kita angkat ke atas. Kita mau cek dia apakah dia pakai ekstasi atau tidak. Nah, karena dia kita keringatan tadi katanya kan. Nah, kita tes dari atas. Tambah lama tambah dingin juga. Ini dingin tangannya nih. Wilfried, dalam tempo 5 detik. Jawab. Pernahkah kamu, ini pernah ya bukan senang, pernahkah kamu minum kerating deng atau sejenisnya? Kenapa? Aduh, kagak lagi kita. Kalau dibilang nggak pernah, kita tes 80%. Kalau di atas dingin di atas adalah ekstasi. Sekarang kita tes ganja dia. Wah, ngeri lah dia. Di sini Bapak mau menawarkan, siapa sini nggak punya HP? Ada nggak punya HP? Ada nggak punya HP? Kalau nggak punya HP, kita sama-sama, Dek. Kamu punya KTP kan, Dek? Kita sama-sama ke mall. Nanti daftarkan, karena KTP Bapak masih KTP Jawa, KTP Depok. Nah, kamu nanti ke mall, nanti daftarkan namamu, silaturahmi sekali sebulan, untuk memberikan uang sekedarnya untuk cicilan ya, Dek ya. Nah, Dek, ada punya HP kan? Siapa yang punya lampu kan, Dek? Punya kan? Sekarang Bapak mau ngajar kalian nyolong ayam, mau nggak? Nyuri ayam. Siapa sini pernah nyuri ayam? Hah? Serius? Nggak pernah nyuri ayam? Serius? Nggak pernah? Atau gini lah, Bapak tanya sekarang. Kalau nggak pernah nyuri ayam itu pagi atau malam? Malam, berarti udah pernah kan? Nah, jadi Dek, Bapak ajar sama kalian, kalau mau nyuri ayam malam, kalau siang-siang dia lari dia ke sana. Kita malu, ada orang nyuri ayam gitu. Tapi kalau malam-malam, kita dekati kandang ayam orang, tapi dosanya ditanggung masing-masing ya, jangan dosanya ditanggung Bapak. Kita pakai lampu HP. Nah, ketika kita dekatin lampunya ke matanya langsung, dia nggak kotek-kotek, tapi begini. Dia bengong dia. Tapi kalau kita sentar dia bengong, kita tangkap dia, bawa pulang, goreng. Kalau mau, tanggung dosa masing-masing ya. Nah, sekarang apa maksud Bapak, Dek? Orang yang pakai ganja, kalau di senter matanya dia bengong gini.
bengong dia. Atau kalau dia lihat, aduh jangan, aduh. Sekarang kita tes teman kita Wilfried. Ya, kalau dia nggak bisa melihat atau dia bengong, atau bengong dek, gini dek, kalau bengong gini, bengong dia. Nah, supaya nggak bengong, maksud bapak, kamu lihat dalam tempo 10 detik, kiri, enggak ada, nggak apa-apa kan? Nggak jalan nggak numpur kok, nggak apa-apa deh. Kita tes, apakah dia pakai ganja atau tidak. Setuju ya? Maaf ya, Wilfried. Ini membuktikan aja kamu ini bersih dari narkoba atau tidak. Kalau enggak, Bapak tes. Karena Bapak ini sudah bertahun-tahun ngurus orang ganja, putau, segala macam. Nanti Bapak kasih tahu. Nah, kita lihat. Tes 10 detik. Biar dilihat orang teman-teman. Jangan lihat, bengong dia enggak ya. Kalian lihat ya, Dek, matanya. Kamu lihat gini deh ya, mata gini, 1, 2, 3. Jangan gini, jangan gini deh. Enggak. Itu namanya bengong ya. Matanya yang jalan. Jalan matanya, jalan ya. 1, 2, 3. Kiri, kanan, kiri. Jangan ketakutan. Enggak. Nanti kita tes ganja mau enggak? Mau. Ngeri kan? Makanya. Kalau nanti positif gimana? Terpaksa kita keluar dari itu kan tes Pak. Aku kan kerja di Album Media. Oh, wah. Itu kan kerja di Album Media kemarin Pak. Nanti Sabah. Oh iya, Benefit Center. Tepuk tangan tuh Wilfried. Nah, kita coba kalau gitu. Mana tahu dia memang dia kemarin dites nggak pakai. Kita coba ya, kita coba aja. Kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan tuh Wilfried. Ini hadiahnya. Masa kalah sama cewek aja. Cewek dapat hadiah, kamu harus juga dapat hadiah dia ya. Ya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, adik-adik tadi ciri-ciri pemakai sabu. Pertama tadi, malas mandi pagi, tukang bohong, barang-barang pada hilang. Dan terakhir, dia suka menyendiri. Nah, ciri-ciri pemakai ekstasi. Ciri-ciri pemakai ekstasi, 1 galon di rumahnya dalam tempo 1 jam, habis. Dia minum terus, dan keringetan. Kalau Bapak sekarang keringatan, itu gara-gara Bapak capek, panas, keringetan nggak apa-apa. Ini dia di AC pun, di AC, dia minum terus. Kalau dia pakai ekstasi, itu kena dehidrasi. Keluar cairan tubuh. Kalau dia nggak minum, dia meledak tubuhnya. Ngeri kan, Dek? Pakai ekstasi meledak. Dan kalau kita kasih sedikit musik, dia mulai goyang-goyang gini. Kenapa ini? Loh, kenapa ini? Loh. Nah, itu. Goyang-goyang dia, Dek. Ciri-ciri pemakai ekstasi. Ciri-ciri pemakai ganja. Ciri-ciri pemakai ganja adalah orang paling ramah sedunia. Jadi, dari jauh aja kita lihat, Dek. Dia senyum-senyum. Senyum-senyum deh, Dek. Enggak. Jadi karena dia senyum-senyum, tapi dia nggak melihat apa. Dia pakai HP. Karena dia malu. Kalau bilang orang gila kan malu dia kan. Karena senyum-senyum terus. Senyum-senyum. Karena dia senyum, dia pakai HP, tapi HP dimatikan. Ini kan mati kan, tapi dia lagi. Nah itu. Setengah gila. Siapa yang mau? Makanya kalau ada orang mengatakan, oh legal ganja di Belanda, bohong. Ganja di belakang, ditanam di Belanda, itu berbeda ganja ditanam di Aceh. Ganja yang ditanam di Belanda itu namanya THC, tetrahydrocannabinolnya hanya 4%. Tidak menyebabkan gila, tetapi hanya menyebabkan girang-girang aja. Tetapi ganja di Aceh, THC, tetrahydrocannabinolnya 65%. Yang menyebabkan gila. Makanya adik-adik, jangan sekali-sekali memakai ganja. Jadi kalau abang lihat, abang lagi nih. Abang udah kita ganti tadi ya, udah tutup dulu abangnya. Bapak lihat, kalau tadi Bapak lihat tadi ada senyum-senyum gitu. Dia malah dia, oh udah Bapak udah pas itu ganja. Gampang kan Dek? Coba kamu cari, sampai kamu ke sarjana kedokteran juga belum tentu kamu dapat ciri-ciri pemakai ganja tadi kan. Ganja kan, kalau kalian lihat, kenapa nih kawan kok senyum-senyum. Dia nggak lihat kita, tapi senyum dia. Hehehe, itu. Pernah Bapak, waktu mau bakar 30 ton ganja di Aceh, 30 ton ganja di Aceh, Bapak tanya, itu maaf ini, ada aparat pemerintah ini, dia karena suka
ada ganja di di kantornya itu, dia isap pakai sabu lagi. Bapak tanya samanya, siapa namamu? Dia bingung. Dia senyum sama bapak. Bapak masa nggak kenal sama saya? Kita kan sama-sama mandi, sama-sama tidak. Hahaha, ayo, siapa nama saya? Ayo. Bapak dari Jakarta ke Aceh nggak kenal siapa dia. Tapi dia bilang, bapak kenal sama dia dan bahkan sahabat bapak. Oke lah, kalau kamu nggak tahu namamu, siapa nama istrimu? Lah dia bilang lagi, tahu dia, bapak, kemarin bapak tidur sama dia, pergi ke hotel sama dia, pergi ke mall sama dia. Masa bapak nggak tahu nama istri saya? Ayo, siapa pak? Ayo. Dia kena gila. Makanya orang baru datang ke Aceh, dibilang kita sudah main-main sama istrinya, kan bingung kan? Nah itulah coba-coba pakai ganja. Mau nggak jadi orang gila? Jadi jangan mau ilegal ganja. Ciri-ciri pemakai putau. Tahu putau, Dek? Putau itu adalah sampahnya morfin. Morfin itu terbuat dari opium. Karena waktunya kalau bawa panjang-panjang nanti bisa 3 jam. Bisa 1 hari kita bisa cerita. Bapak tukang cerita, Dek. Nah, supaya nanti kalau siapa yang mau nanti ada flash disknya, silakan kopi ya. Nah, ciri-ciri pemakai putau. Putau itu ada sampah dari morfin. Morfin itu adalah tanaman opium ada di Thailand. Nah, Bapak pernah ngobatin orang yang pemakai putau. Ciri-cirinya adalah badannya kurus, perutnya buncit. Bapak ini gendut, perutnya buncit, benar. Normal kan? Tetapi ada orang kurus, perutnya buncit. Kenapa perutnya buncit? Karena setiap 2 jam minta makan. Kemarin saya mengobatin Bapak di Riau. Pak, lapar, minta makan. Loh, tadi baru makan, kata kakaknya. Pak, inilah Pak, ini adik saya Pak, istrinya udah kena stroke Pak. Jadi nggak pernah tidur Pak, zombie terus jalan-jalan kemana-mana, jalan-jalan kemana. Dia nggak tahu jalan-jalan tuh gitu. Itulah pemakai tahu deh. Sebulan Bapak obatin dia baru bisa tidur deh. Baru bisa tidur. Belum sembuh, baru bisa tidur adik-adikku. Nah, siapa mau? Siapa mau, Dek? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pak, bisa Pak? Lanjutkan Pak. Nah, kita lanjutkan dia. Nah, sekarang adik-adik, orang yang pakai narkoba tadi, Dek, orang yang pakai narkoba tadi itu semuanya permulaan gara-gara coba-coba. Nah, bayangin loh, orang yang pakai narkoba, Dek, kalau orang di dalam rumahmu atau di dalam sampah ada temanmu, kamu pergi jalan-jalan ke rumah temanmu, di sampah temanmu ada sini pipet, tahu pipet, Dek? Tahu pipet kan? Pipet sekali masuk 2, kiri dan kanan, itu dia, orang udah pasti dia pakai sabu di rumahnya. Kiri dan kanan pipetnya. Kasih tahu sama Bapak telepon, Bapak, Pak, ada teman saya Pak, di sampah di rumahnya itu sudah ada pipet 2 Pak, kiri dan kanan. Ini alat pemakai sabu. Nah, inilah dia, Dek. Karena dia tidak bisa lagi membeli dengan uang, maka tubuhnya lah jadi korban. Maaf cakap, Dek, ada Universitas Riau, seorang wanita dari Universitas Riau. Waktu itu Bapak apa? Mukanya sangat cantik, badannya bagus. Apa katanya? Pak, saya ini tinggal bagus dengan muka aja Pak. Tubuh saya sudah casingnya sudah hancur Pak, katanya. Kenapa? Gonta-ganti laki-laki Pak, siapa aja masuk Pak supaya bisa didapatkan sabu Pak. Nangis Dek, nangis. Tapi herannya pacarnya itu karena dia cantik, pacarnya itu mau ngejar-ngejar dia. Sampai mau bunuh diri, pacarnya gara-gara nggak boleh. Dia bilang, aduh udahlah bang, nggak usah kejar aku ini sudah nggak ada lagi artinya. Udah semua masuk bang. Sampai Lala pun nggak mau lagi singgah bang, katanya. Nanti semuanya udah pada masuk. Gonta-ganti gara-gara budak seks Dek. Pencuri, perampok, semuanya, penjamret, bahkan adik-adik, tahu nggak orang suka tawuran di sekolah itu? Itu gara-gara pemakai narkotika. Makanya kalau kalian nggak pernah lihat kan, di sekolah kalian, di SMA 70 dulu Dek, di Kuningan, sana di Jakarta, suka berantem, pakai linggis, pakai itu tau nggak Dek, mataharinya mobil itu, yang ger-ger gitu. Itu bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena bapaknya tentara, bapaknya polisi, nggak takut dia. Pakai sabu dia kemana-mana, pakai ganja. Gara-gara sedikit aja perang, sekolah dengan sekolah. Tahu nggak adik-adik dulu? Dulu sering jatuh pesawat kan?
Pernah nggak sering jatuh pesawat? Kami tes pilotnya. Bapak yang pertama kali memimpin, Bapak pertama kali memimpin sampai jam 3 pagi kejar-kejar pilot tuh supaya mau dites urin dia. Aduh Pak, aku ini nggak bisa kencing lah kalau Bapak lihat. Samanya ukuran kita, nggak usah lah takut bilang itu. Jam 1 Bapak tunggu dia, jam 3 baru tes. Baru dikasih urin, tes kencingnya dek. Ternyata positif. Orang Garuda, paling banyak Lion. Itu gara-gara apa? Karena dia ketika dia bawa pesawat, disangkanya dekat padahal masih jauh, diturunkannya rodanya jatuh. Karena kalau ketika landasan pesawat itu masih tinggi, diturunkan rodanya itu nanti pesawatnya jadi oleng-oleng, jadi jatuh deh. Makanya pesawat itu makin lama kecil, itu nggak boleh ada roda. Kalau ada roda berarti menurunkan tekanan dan menurunkan kecepatan. Itu ketika kami tes dan kami suruh, kalau orang positif suruh jangan pakai, jangan bawa kendaraan pesawat, ganti pilot yang lain. Demikian juga adik, kamu lihat bis sering tabrakan kan? Bahkan di Medan pernah dulu, satu angkot itu isinya lewat, dia nggak tahu ada kereta api, tapi lewat aja dia kena blast, kena kereta api, 20 orang meninggal di situ setempat itu, dites supirnya ternyata positif sabu adik-adik. Nah itulah terjadi dek. Nah inilah dia prosesnya dek. Mula-mula coba-coba supaya dibilang, kamu jantan ya, kalau kamu banci, udah kamu nggak usah lah sama kami kita. Kenapa? Merokok dong kata gitu. Nah suruh merokok dek. Kamu laki-laki nggak merokok juga tetap laki-laki, jangan bodoh, jangan mau dibohong-bohongi orang. Laki-laki itu laki-laki, bukan gara-gara merokok menjadi laki-laki. Ya kan? Banyak kami itu semua orang BNI jarang pakai merokok. Kenapa? Mengawali rokok itulah masuk narkoba dia deh. Mula-mula coba-coba. Kemudian akhirnya kebablasan. Sekali dikasih gratis. 2 kali dikasih gratis. 3 kali dikasih gratis. 4 kali. Nggak ada. Pak, boleh nggak Pak? Satu film Pak. Kita lihat. Satu film yang Anda ikut tahu Pak. Inilah orang yang karena coba-coba akhirnya kebablasan menjadi ketergantungan, kecanduan. Nah adik-adik kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, silakan nanti ditanya langsung deh ya. Apapun itu, apapun tentang seputaran kalian bisa Bapak jawab ya. Ya, Anda ikut tahu Pak, Anda ikut tahu filmnya itu Pak. Sebentar ya Dek ya. Tes. Oke. Ini ada seorang cewek, dia dari Jakarta, karena bapaknya pindah tugas, dia pindah ke daerah. Karena cewek ini cantik, dia pingin supaya mendapatkan temannya cewek cantik juga. Dia salah pilih adik-adik. Dia salah pilih karena cewek yang mau menjadi temannya itu adalah orang pemakai narkotika. You mau sama saya berteman? Merokok dulu, padahal cewek ini nggak pernah merokok di Jakarta. Nah, kita lihat dulu filmnya ya. Apa yang terjadi dengan cewek tadi? Pingin lihat? Yuk kita lihat. Inilah kalau orang yang, nah itu dia. Ini benar-benar terjadi dek, karena kami memfilmkan orang yang akibatnya kebablasan dan akhirnya meninggal dunia. Nah ini dia dek. Nah ini dia cewek ini cewek cantik dari Jakarta, pindah ke daerah, di daerah nggak punya teman,
Mau sama saya bergaul? Ayo dong, merokok dong. Kamu pikir di sini daerah ini kampungan? Cewek juga merokok, kata itu. Dikasih coba. Ternyata rokoknya mengandung narkotika. You mau cobalah. Jangan bilang cewek ini cewek kampungan. Ini cewek modern loh. Cewek Jakarta lekala, kata itu. Dia nggak pernah merokok deh. Pasti dia mau. Gara-gara mau berteman sama cewek cantik. Inilah orang yang salah. Dia nggak tuh pengedar tuh deh. Pengedar narkoba. Orang tadi dikasih gratis sekali. Nah coba lagi enak. 2 kali coba. 3 kali kasih gratis. 4 kali dia mau coba-coba sendiri. Bener nggak kata si Hati tadi? Si Hati ada nggak mas ini? Nggak tadi kan? Salah lagi bapak nanti. Aku coba deh. Jangan-jangan ini gara-gara teman tadi nih. Coba dulu deh. Dia sembunyi-sembunyi deh. Dia merokok. Karena mulai ketagihan. Wah, ternyata enak sekali kata itu. Dia nggak tahu bahwa rokok itu mengandung narkotika. Lihat itu deh. Waduh. Kemudian dia bilang, mana tadi rokok tadi enak loh. Gak ada. Ayo kita pergi yuk. Ayo pergi ke tempat orangnya tadi. Bang, mana sih nak buat rokok tadi? Udah habis. Kalau gak habis ya belilah. Loh, gimana caranya? Curi uang bapak. Curi uang mama. Aku takut bang. Ya sudah nggak apa-apa. Ayo bawa aku. Dibawalah teman perempuan tadi untuk mencuri uang bapaknya, mencuri uang mamanya. Disuruh orang lain datang ke rumahnya untuk mencuri. Sekali ketangkep, mana uangku ya kata mamanya. Simpanlah uangnya ke tempat lain. Ini akibat korban kecanduan tadi. Dulu BNN tidak ada. Semuanya usahakan untuk membeli barang haram tadi. Semuanya sudah dijual. Akibatnya tubuhnya punya dijual untuk barang haram. Tidak ada lagi, semakin kecanduan. Dulu tidak ada BNN. Ini 2 orang artis kecanduan narkoba, ketika tidak bisa direhabilitasi, akibatnya hidupnya sia-sia. Mahasiswa, akibatnya terjerat narkoba, hancur, jantungnya hancur, jaringan sarafnya hancur karena sudah kecanduan melebihi batas. Apa yang terjadi? Kedua orang tadi sudah meninggal. 2 orang artis yang ada di Jakarta akibat kecanduan narkotika adik-adik. Lanjut Pak. Nah, Bapak itu satu lagi Pak, yang itu yang apa yang Bapak saya bilang tadi kan, adik-adik, sabu itu sebenarnya adalah barang yang paling ngeri. Kita lihat deh. Paling atas, paling kanan Pak, sebelah kanan. Sedangkan otak kita hancur. Daging saja pun hancur, lihat itu deh. Di sebelah kanan Pak. Yang dokter tuh Pak, dokter sebelah kanan. Ya. Inilah dia. Kalau kalian belum pernah lihat sabu, itulah sabunya deh. Sabu itu ditaburi daging. Daging saja pun bisa hancur dengan menggunakan sabu. Apalagi kita ngisap sabu itu masuk ke otak kita hancur adik-adik. Lihat tuh. Ya kan? Daging bisa hancur deh. Tuh, hancur kan daging itu. Itu daging. Ini otak kita lembut. Akibatnya menjadi apa yang terjadi? Orang yang pakai sabu, dia tidak mau dirinya sendiri yang hancur. Dia usahakan supaya orang lain juga ikut pakai sabu. Sehingga menjadi rayap. Sekarang pengguna narkotika di Indonesia sudah 1,8 juta adik-adik. Setiap tahun ada 150 orang meninggal dunia. Dan setiap hari korban oleh karena kematian oleh karena narkotika ada 15 orang.
Bayangin loh, belum lagi orang yang penyakit, hanya khusus orang pakai narkoba saja meninggal setiap hari 15 orang. Dan di Siantar ini termasuk tinggi pemakai narkoba. Heroin itu berasal dari opium, dan opium itu menghasilkan heroin, heroin menghasilkan morfin, dan sampahnya adalah putau. Itu pun harganya sangat mahal deh. Nah, ciri-cirinya itu sulit tidur, mata dan hidung berair, mudah marah dan gelisah. Kenapa mudah marah? Oleh karena jantungnya berdebar-debar, kencang, karena pemacu heroin ini menjadi orang yang aktif, adik-adik. Inilah orang yang memakai heroin. Sudah Pak, selesai Pak. Kalau dipanjangin nanti apa? Nah adik-adik, ini Bapak ingin supaya kalian jangan satu fokus ke Bapak saja. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 111 dan pasal 112, mengatakan orang yang memiliki barang bukti sabu, barang bukti narkotika, barang bukti psikotropika, ketika ditangkap, dia dihukum minimal 4 tahun, maksimal hukuman mati. Nah adik-adik, jangan coba-coba kalian disuruh, ketika kalian diantar, mau nggak antarkan ini ke sana? Apa itu? Pokoknya antarkan ke sini deh. Kamu antar, ketika kamu diantar dia, itu terjadi di samping rumah Bapak di Depok, Jakarta. Diantar, ketika diantar ditangkap polisi. Apa itu kata polisi? Nggak tahu Pak. Kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu Pak. Dibuka, ternyata sabu. Dia dihukum 8 tahun, padahal hanya dikasih 100.000. Orang tadi terselamatkan, kurir tadi terselamatkan, padahal dia nggak tahu apa-apa, dia bawa, karena hanya dikasih 100.000 mengantarkan dia mau, akibatnya ditangkap polisi dan dihukum penjara. Makanya adik-adik, jangan sekali-sekali mau disuruh orang yang nggak dikenal membawa barang sesuatu yang dibawa dengan harga mahal. Nggak ngerti, buka dulu apa isinya. Itulah kalian harus katakan kepada orang tersebut. Sampai di sini adik-adik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari pihak kanan dulu. Ada yang mau bertanya? Ada kiri? Ada? Apa aja? Ayo. Adik perempuan depan. Ayo jangan malu. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Nah, terakhir. Apa katakan? Ya? Joget lah. Oke, joget dulu ya. Kata Bapak joget dulu. Ayo, ada apa kita Pak? Ada kita angkat pergi dulu berdiri yuk. Yuk, jangan malu kita ya. Lagu apa kita Pak? Pauli. Yuk. Nah, kita bikin permainan dulu deh. Oke, berdiri. Kalau nanti nggak bisa membuat seperti Bapak perintahkan, maka hukumannya rame-rame di sini joget. Oke? Sip. Kalau Bapak bilang angkat tangan kanan, tangan kanannya diangkat. Angkat tangan kiri dia diangkat. Topi di mana? Topi dia. Kita nyanyikan dulu. Topi saya bukan topi saya. Ayo kita ulangi. Topi saya bulan. Bulan topi saya. Kalau tidak bulan. Bukan topi saya. Siapa yang salah? Silakan berdiri. Gak boleh bohong. Oke? Sekali, sekarang 1, 2, 3. Topi. Siapa yang salah? Silakan berdiri deh. Oke, kita ulangi. Sampai 10 orang ya, joget nanti. Oke. 1, 2, 3. Topi saya bulan. Sama sini deh. Kok bulat di sini? Bulat ini. Jangan lihat Bapak lah, sebelah kanan.
Ulangi lagi. Oh, sebenarnya salah. Ayo, yang mana? Ayo, bapak-bapak penetua. Lihatin ya. Kita ulangin ya. Mana? Hah? Pokoknya nggak boleh bohong di sini. Bohong marah Tuhan, ada dosanya. Kita ulangin ya, Dik ya. 1, 2, 3. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak, satu dari sini. Kalau belum bulat kan? Sini, silakan. Oh, sini. Ulangi terus. Kita ulangi 1, 2, 3. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Ulangi coba cepat. Topi saya bulat, topi saya. Sini deh. Oke. Ulangi. Ada 10 belum? 2, 4, 5. Sudah ulangi. 1, 2, 3. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Coba cepat lagi. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Bagus. Satu orang 2, 4, 5. Kita ulangi lagi. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan. Sini. Pokoknya sempat lah, nggak apa-apa. Nggak dimarahi kok. Oke, sini. Ada berapa orang? 2, 4, 3. Satu lagi deh. Kita ulangi satu lagi. Ya pas. 2, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Ngantuk. 1, 2, 3 ya. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Udah pas 8, 2, 4, 5. Ada? Ada? Enggak? Sini dong. Oke. Nah, sekarang 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Sini dong, Dek. Sini, Dek. Sini. Nah, sini, Dek. Satu orang sini, satu di sini. Nah, ada hadapan. Ada hadapan sini, jangan dekat-dekat sini. 4 sini, 5. Udah, Bapak ikut juga, yuk. Ayo. Sini, itu pas itu, Dek, kamu situ. Ada hadapan kita, yuk. Sini, ada hadapan. Dah. Nah, ini menjadi orang. Ini menjadi cermin. Oke, 2, 4, 5. 2, 4, 5 ya. Siapa yang salah nanti dihukum lagi. Oke. Nah, kalau orangnya ini tadi katakan demikian, kamu cerminnya gini, ya. Jangan salah. Oke. Kalau kamu katakan gini, berarti kamu cerminnya begini. Oke, setuju? Oke. Nah, sekarang masing-masing geragakan, nanti lawan dari cerminnya harus berlawanan. Kalau kamu bilang salah, tuker. Oke? Ya. Oke, 1, 2, 3. Mana lu? Kamu cermin tahu nggak deh? Lawannya, oke? Kalau misalnya kami ke kanan, mereka harus Iya, nanti salah atau enggak ya? Oke. Silakan Pak Film. Ya. Enggak, kalian ikut masing-masing. Ya, oke. Loh, kamu kok bingung? Kamu ikut apa? Ikut apa loh?
Lah, kamu ikut berapa? Kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 kan sama. Ah, itu satu, ini satu, ini satu, ini satu, pas lah. Iya, kan oke. Kamu ikut bapak, oke? Oke Pak, silakan. Nah, joget Pak. Enggak terserah kamu, oke? Iya, oke 1, 2, 3, ya. Gak bisa. Gimana sih? Jadi kasa gak bisa. Oke ganti, kita ganti yuk, kita ganti. Tukar sekarang kita jadi kaca ya. Mereka yang joget atau yang apa, oke? Oke, suka hati yang mau bebas bikin apa? Ingat ya. Oke, 1, 2, 3 musik. Mainkan band. Ya, mana? Kok malu sih? Hah? Masa malu? Ayo, coba. Oke, 1, 2, 3, ayo. Bikin peran deh, biar bapak ikutin, oke? Ikut masing-masing ya, masing-masing bikin peranannya. Yang paling bagus dikasih hadiah, oke? Ya, udah cukup? Lanjut Pak. Oh lanjut, oke. 3 menit terakhir Pak. 3 menit terakhir, oke. Yang paling bagus tadi dikasih hadiah. Mana coba ya? Ya mulai. Ayo. Kemana sih? Ayo bikin gerakanmu. Biar diikuti sama cewek sana, ayo. Bikin, iya, kamu gini aja. Dia juga gitu aja. Tuh. Enggak apa-apa. Kamu yang sekarang memperagakan, dia niru. Oke, yuk. Mulailah Pak. 1, 2 mulai. 1, 2, 3, yuk. Lanjut. Mana? Ayo, itu. Malu-malu laki-lakinya heran deh. Hah? Hah? Oke, tepuk tangan. Ini kita perlu nih pembinaan lagi nih supaya berani, pemuda-pemuda berani nih, gak boleh malu deh. Untuk 10.000 sekarang, yang pertama, nanti tambahin. Siapa yang berani bertanya, Bapak kasih 10.000. 3 detik, 1, 2, oke. Apa pertanyaan? Kalau nggak bagus, nggak boleh dapat uang. Oke, silakan. Sini berdiri, Dik. Berdiri lah. Wah, berani dong. Seputar narkoba. Yuk. Pertanyaan apa? Kenapa narkoba jerat ilegal di Indonesia? Nah, kenapa narkoba ilegal di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, kalau bisa jawab, Bapak transfer. Bapak nggak punya uang cash. Bapak transfer ke rekeningnya sekarang 50.000. Tapi yang penting benar. Ayo, 3 detik. 1, 2, 3. Ada? Sini. Kalau jawabannya benar, Bapak transfer sekarang. Kenapa? Nanti kalian jawab yang benar. Kalian bilang, oh salah. Kamu bilang salah atau benar. Kalau benar, kita transfer uangnya. 50.000. Apa jawabanmu? Kenapa narkoba ilegal di Indonesia? Ya, karena narkoba itu merusak generasi. Benar? Benar? Kurang bagus. Ayo, silakan duduk. Siapa lagi yang berani? Ini berarti belum Bapak transfer. Yang paling bagus nanti dapat 50.000. Oke, lagi. Ya, cewek sekarang ayo sini. Karena narkoba dapat merusak bangsa dan tubuhnya terboboti oleh zat-zat
tergerogoti kayak seperti gelitik-gelitik gitu ya. Gitu ya. Kurang bagus, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Belum ditransfer. 50.000. Oke, tengah-tengah. Anak Pak Binti. Oke, jangan permalukan Bapak di belakang. Bapak itu udah mau mati tuh. Jawaban saya mungkin dia dianggap tidak ilegal, tetapi jika pemakaian yang berlebihan mungkin dia disarankan untuk tidak digunakan. Disarankan untuk digunakan. Masih belum tepat. Tepuk tangan. Yo, silakan deh. Sini dong, di depan dong. Itu namanya berani. Yo. Baik, jawaban dari saya, sebenarnya kalau dikatakan ilegal, mungkin dari legal, karena di Indonesia itu narkotika itu ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya Yo, di dalam dunia kedokteran, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya dalam dunia kedokteran itu kalau teknologi itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi karena adanya narkotika ini di sekitar kita, terus di situ ada orang-orang yang tidak menggunakan karena efeknya yang membuat tenang. Jadi penggunaannya berlebihan dan itu telah ilegal. Jadi penyalahgunaan narkotika. Cocok? Cocok? Benar? Benar, tepuk tangan. Nanti kasih ke Bapak nomor rekeningmu ya. Oke, sekarang yang bertanya kita kasih 10.000 dulu. Nah, sini deh. Sini. Nah. Oke, makasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi mau bertanya? Ada? Ada? Oke, sini. Kalau nggak bagus pertanyaan nggak dapat uang. Oke, silakan. Pak, kan ada tumbuhan. Tunggu dekat sini. Dekat. Pak, kan ada nama tumbuhan. Matikan. Oh. Tes. Pak, kan ada nama tumbuhan itu selalu gunakan. Efeknya gimana? Kau kecubung deh. Tapi itu bukan narkoba loh. Silakan. Nanti nggak dapat uang ya. Tapi kecubung itu ada bumbu masak. Ya, itu belum termasuk narkotika. Karena dia tidak menyebabkan kecanduan. Tahu kecubung deh? Kecombrang. Itu kalau dia warnanya pink, itu kalau untuk bumbu masak itu mana ibu-ibu nggak ada ya? Oh, nggak ada ibu majelis ya. Itu dia warnanya kincung. Kalau kecubung itu kayak kincung ya, tahu kincung ya. Kalau kita masak arsik, warnanya pink, ikan mas. Tetapi itu belum masuk narkotika. Jadi belum dapat uangnya deh. Oke, tepuk tangan. Yo, siapa lagi? Berani? Oke. Anaknya Pak Theo. Namanya Theo ya? Bukan. Yang bagus bertanya. Kalau salah-salah nggak boleh. Seputar narkoba. Bagaimana sih cara menghindarkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba? Pak Theo, tepuk tangan. 10.000. Siapa nama Dek? Silvanus Ginting. Silvanus Ginting. Silvanus Ginting. Nanti uangnya. Bagaimana? Tadi pertanyaannya adalah Bagaimana cara menghindarkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba? Nah, bagaimana cara menghindarkan generasi muda penyalahgunaan narkoba? Siapa boleh jawab? Yang sudah dapat jangan lagi. Ada yang mau berani? Uangnya sama Bapak? Ada yang berani jawab? Yang jawab 50.000, yang bertanya 10.000. Silakan. Sini. Sini deh. Sini. Sini nggak boleh situ. Kita harus berani belajar. Berani, oke? Karena di gereja kita bebas, tetapi kalau di luar jangan bebas. Bagaimana cara menghindari supaya generasi muda tidak pakai narkoba? Iya, satunya Apakah gara-gara pergaulan bebas itu jadi terhindar generasi penerus pakai narkoba?
Ayo, jangan malu-malu dong, deh. Ayo. Katakan bapak udah berjam-jam di sini. Masa bapak malu? Kalau bapak malu kan ini, bapak gini loh, gini kan enggak kan? Berarti kan bapak lihat kalian kan. Nah, kalau berani ya ngomong, ini loh teman-teman, begini loh teman-teman, kan enak. Jangan malu-malu, ayo, silakan ya. Malu, Pak. Hah? Ayo. Atau bapak teman-teman di sini atau apa? Ayo. Gimana sih? Ayo. Grogi, Pak. Apa? Jawabannya apa? Ada apakah gara-gara pergaulan bebas? Masih tanda tanya. Gak sanggup yang lain bisa jawab? Oke, tepuk tangan, belum dapat uangnya. 50.000 loh. Ada? Oke. Yang cewek dulu deh. Harus berani, jangan malu-malu. Bagaimana cara menghindari supaya generasi muda tidak memakai narkoba? Pertama, memberikan wawasan atau pemahaman tentang dampak dari narkoba itu. Yang kedua, ibadah. Kedua, untuk generasi penerus bangsa harus ditanamkan ilmu-ilmu keagamaan. Yang ketiga, kita harus memilih bagaimana Jangan dulu, ini mau ngomong ini. Ayo. Yang ketiga, sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa paham dan mengetahui pertemanan itu mana yang baik dan yang buruk. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk pertemanan kita sendiri. Terima kasih. Benar nggak jawabannya? Kurang, oke. Belum, ayo silakan. Pokoknya yang pertama itu jangan grogi deh. Kalau grogi itu kita susah berpikir. Oke? Siapa namamu deh? Christian Marga? Tarikan, ya silakan deh. Cara menghindari narkoba dari pergaulan misalnya. Yang pertama, menghindari rasa penasaran. Rasa penasaran untuk mencoba narkoba. Terus yang kedua, mengetahui dampak buruk dari narkoba. Yang ketiga, berpikir positif atau sering olahraga. Terus yang keempat, hindari pergaulan malam. Kalau siang memang? Siang-siang nggak bisa. Siang-siang pakai loh orang pakai narkoba. Bagus, benar jawabannya. Benar jawabannya. Hah? Siapa yang bilang tepuk tangan? Kalau bilang benar, mana lebih banyak? Mana kalau bilang Bapak bilang benar, tepuk tangan lebih banyak. Kalau bilang mana lebih banyak tepuk tangannya, itu berarti yang benar. Salah atau benar ya kan? Mana yang benar katakan benar, tepuk tangan. Mana yang mengatakan kurang benar? Oke, terima kasih. Kasih nanti Bapak kasih uangnya ditransfer. Jadi kalau misalnya lagi pertanyaan adik, silakan ngomong ke majelis. Nanti Bapak akan menjawab sesuai dengan permohonan apa. Tetapi ini sudah tidak dapat uang lagi. Yang dapat uang adalah si anaknya Pak Theo, satu, siapa tadi? Junior satu, sama lagi ya Tarigan. Siapa margamu deh? Apa namamu? Christian. Oke. Terima kasih adik-adik. Nah, kalau mau ada yang mau mengapakan, yang mau copy dengan flash disk, silakan. Tetapi nanti kalau nggak ada, nanti Bapak kasih satu orang untuk dikopikan Bapak punya flash disk ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya, generasi penerus bangsa, supaya semakin mengerti akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Terakhir adalah tadi Bapak lupa, adalah kalau orang yang kena posisi narkoba harus direhabilitasi. Jangan dipenjara, jangan dihukum, dan jangan dikucilkan. Tetapi diajak dia untuk mau direhabilitasi. Oke, terima kasih untuk adik semuanya. Semoga kalian akhirnya menjadi